Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning students. Happy New Year's. Okay, now we start our lessons about English ya. Di pertemuan pertama semester genap ini kita melanjutkan materi yang semester ganjil yang lalu. Tapi sebelum kita mulai, we pray first by reading Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, for next steps, I will read about our purpose that we going to study in this case. First, we check it. Kita masukkan pada poin indikator atau KIKD 3.22 dan 4.22 ya untuk keterampilannya. Yang pertama adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, beberapa teks, eksposisi, analitis, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait isu aktual sesuai dengan konteks penggunanya. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk keterampilannya adalah menyusun teks eksposisi, analitis, tulis terkait isu aktual dalam dengan memperhatikan fungsi sosialnya. Oke ya, jadi kita nanti menganalisis, kemudian kita belajar untuk menyusun teks ya. Nah, kita lanjut pada poin pertama. Kita langsung saja pengertian analytical exposition, yaitu is a text that used for explaining the overview of writer about one issue. Jadi teks yang digunakan ini untuk menjelaskan pandangan penulis tentang salah satu isu. Jadi kalau kita ingin tahu seorang penulis, jika mereka akan menulis, mereka akan berpikir menggunakan rasa ingin tahunya untuk menulis sesuatu supaya bisa dipahami oleh pembaca. Dalam kata lain, teks ini berisi argumentasi ya atau pendapat pribadi. Nah, jenis teks ini sangat populer ya di kalangan akademisi baik di sekolah ataupun ini bisa ditemukan jika kita suka membaca buku-buku ilmiah, koran, majalah atau artikel atau sejenisnya. Nah, tujuannya adalah apa? Tujuannya dari teks ini hanya untuk membuat pembaca atau pendengarnya sadar akan suatu isu yang diangkat oleh penulis atau pembicara. Ini juga bisa kita pelajari kita sendiri, kadang lengah ya atau tidak memperhatikan informasi yang ada di sekitar kita. Ini kita wajib untuk tahu ya. It's used to make reader or listener awareness of one issue which is discussed by writer or speaker. Nah, untuk mengenali apakah ini faktual report atau enggak, yaitu kita bisa melihat dari ciri-ciri. You can see from the character. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6 character. Ya, the first merupakan teks argumentatif yang disertai alasan-alasan yang mendukung. Kemudian ia menggunakan simple present tense, lalu menggunakan kata penghubung seperti first, second, third, next, furthermore, additionally dan lain-lain. Nah, menggunakan kata-kata evaluatif seperti important, valuable, trustworthy. Ya, lalu yang terakhir adalah menggunakan kata conjunction atau sebab akibat seperti as the result, because, by consequently, for that reasons dan sebagainya. Ini adalah ciri-ciri kalimat di situ adalah analytical exposition. Namanya expose itu adalah menginformasikan atau menerangkan seperti berita ya. Nah, menggunakan kata ekspresi atau ungkapan ya. Jadi menggunakan isi pemikiran dan perasaan penulis tersebut ya akan suatu hal. Contoh kata yang digunakan adalah seringkali kita temukan feel, know, experience, ya, sense, ya, think dan lain-lain ya. Ini yang terdapat dalam tulisan-tulisan kalimat eksposisi. Dan tidak lupa setiap kalimat itu pasti memiliki generic structure atau struktur ya.
grammar ya, kalau dalam bahasa Inggris reading atau writing, grammar di sini adalah generic structure, yaitu meskipun isi dari teks adalah buat pikiran dan argumen milik kita pribadi atau milik Anda, tapi Anda harus tetap menggunakan kaidah penulisan. Di sini ada 3 unsur. Yang pertama adalah tesis. Di sini kita tidak usah berpikiran tesis itu skripsi atau yang sering dibuat oleh mahasiswa pasca sarjana ya, bukan. Tentu sangat berbeda, is different. Pada bagian tesis ini penulis atau writer menginformasikan kepada pembaca tentang pokok bahasan yang akan didiskusikan. Paragraf pertama pada analytical exposition adalah isi dari tesis tersebut. Nah, bagian ini biasanya mengetahui alasan mengapa penulis memberikan pendapat. Why is writer giving an opinion to everything happens ya, yang menjadi pokok bahasan. Ya, itu adalah isi tesis. Nah, yang kedua adalah argumen. Ini masuk pada body of analytical exposition. Tesis berisi tentang argumen seluruhnya ya, tentang pendapat ya yang mendukung ide pokok, di mana ini juga dituangkan dalam beberapa paragraf. Semakin penulis mengutarakan argumennya semakin banyak, maka teks analytical akan lebih menarik dikarenakan pembaca semakin percaya terhadap peristiwa terjadi. Seperti Anda melihat berita. Oke, sekarang conclusion ya. Conclusion sekaligus menjadi paragraf penutup. Ya, konklusi ini berisi tentang kesimpulan atas inti dari ide-ide penulis yang disampaikan. Ini biasanya diletakkan di akhir setelah argumen tadi ya. Nah, ini adalah contoh teks analytical yang judulnya The Importance of Pre-Marriage Education. Kita baca dari paragraf pertama, itu adalah tesisnya. At present, a lot of men and women who are in their 20s want to get married. Yeah, it's not a bad thing, considering that this age is minimum limit for marriage. However, is this age thinking mature? Ini adalah pertanyaan. Talking about marriage, it is not just matter of love between man and woman. Marriage is a lifetime commitment that must be lived. When two people say they want to have a serious relationship with marriage, unfortunately, ini ada kata unfortunately, at this time there are still many young married couples who still do not understand the concept of marriage. Yeah, many of them show affection and activities that they do after marriage. This is certainly not very polite and disrupt privacy, even though this is done by themselves. But of course, it will be very rude of consumed by the public. Mental must also mature before marriage. They also must be prepared if they are pleased with baby from the result of their marriage. The maturity must continue to be natural. Ini ya, ada kesimpulannya. Therefore, premarital education is very important for prospective couples who will get married, so they are better prepared to face the world of marriage and open their horizons about marriage. Ini adalah penutup di mana dikatakan konklusi, yaitu menyampaikan suatu pendapat, lalu kemudian diikuti oleh solusinya. Ini adalah nama daripada conclusion. Jadi Anda harus tahu. Nah, penjelasannya adalah artikel di atas merupakan argumen penulis mengenai pentingnya pendidikan pranikah, yang mana dijabarkan satu persatu dimulai dari tesis, argumen hingga conclusion. Ya, mungkin Anda bisa memahaminya, atau kalau enggak Anda bisa membaca lebih tentang artikel ini di sumber-sumber Google yang lain. Oke, kita lihat menggunakan simple present tense.
Kita tahu at present a lot of men of women who are in their 20s want to get married. Ini adalah kalimat yang biasa dibuat contoh simple present tense. Kemudian menggunakan kata penghubung unfortunately, ya, sayangnya. Bagian tesis berada di bagian awal, ya, awal paragraf. Yang keempat, bagian argumen, yaitu dimulai dari paragraf 3 hingga 4. Yang kelima adalah konklusi tadi di akhir paragraf. Ada 5 jenis, ya. There are 5 kind of explaining. Thank you for today. Mungkin Anda bisa praktek kembali membaca artikel tentang kasus aktual yang terjadi pada hari ini. Mungkin tentang COVID-19, perkembangan COVID-19, ya, itu bisa dikatakan analytical exposition. Ini bisa muncul di soal-soal ujian, atau Anda nanti kalau tes perguruan tinggi ini biasanya muncul analytical exposition dengan wajah yang berbeda. Mungkin ini saja, ya, contoh materi yang kita awali di tahun baru ini. Demikian, tetap jaga kesehatan and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.